The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah belajar banyak tentang agama, sudah mendengar ratusan kajian, tetapi hatimu tetap gelisah dan kosong? Pernahkah kamu bertanya diam-diam, mengapa ada orang yang ilmunya terlihat biasa saja, namun kehadirannya menenangkan jiwa? Disinilah rahasia yang jarang dibicarakan. Karena maqam di sisi Allah tidak diukur dari seberapa banyak yang kamu tahu, tetapi dari seberapa dalam hatimu merasakan. Malam ini, jangan dengarkan dengan telinga, dengarkan dengan rasa. Karena bisa jadi, selama ini kamu mengejar ilmu, tapi melupakan jalan pulang yang paling sunyi. Bab 1, maqam, itu tingkat rasa, bukan banyaknya ilmu. Maqam sering disalahpahami sebagai tangga prestasi ruhani yang bisa dinaiki hanya dengan tumpukan kitab, hafalan dalil, dan perdebatan panjang. Padahal sejak awal para arif mengisyaratkan bahwa maqam bukanlah soal seberapa banyak yang kau ketahui, melainkan seberapa dalam engkau merasakan. Ilmu bisa diucapkan, dituliskan, dan dipamerkan, tetapi rasa hanya tumbuh dalam diam. Ia hadir ketika ego mulai lelah berbicara dan hati mulai belajar mendengar. Di titik inilah banyak orang tersesat karena merasa sudah sampai hanya karena tahu nama-nama jalan, padahal kakinya belum benar-benar melangkah. Ada orang yang lisannya fasih menyebut Allah, namun hatinya masih bergetar oleh pujian manusia. Ada pula yang menguasai istilah maqam, ahwal, fana, dan baqa, tetapi jiwanya masih gelisah oleh perkara dunia yang remeh. Ini bukan celaan, melainkan cermin. Sebab maqam tidak pernah bertanya apa yang kau baca, melainkan apa yang telah mengubahmu. Ia tidak menguji seberapa tinggi wawasanmu, tetapi seberapa halus perasaanmu terhadap kehadirannya dalam setiap detik hidupmu. Para wali tidak dikenal karena banyak bicara, tetapi karena kehadirannya membuat hati lain teringat kepada Allah. Itulah tanda rasa. Rasa yang telah ditempa oleh sabar panjang, ridha yang sunyi, dan ikhlas yang tidak butuh pengakuan. Maqam tidak melonjak tiba-tiba hanya karena satu malam munajat atau satu majelis ilmu, melainkan tumbuh perlahan seperti akar yang menghujam ke dalam tanah. Semakin dalam ia masuk, semakin kokoh ia menopang pohon jiwa, meski dari luar nyaris tak terlihat. Ilmu ibarat peta, sedangkan rasa adalah perjalanan itu sendiri. Banyak orang menghafal peta, tetapi tak pernah beranjak dari tempatnya berdiri. Mereka tahu kemana arah kiblat, tetapi belum merasakan sujud yang mematahkan kesombongan. Mereka paham makna tawakal, tetapi masih panik ketika rencana runtuh. Disinilah rahasia maqam bekerja. Ia tidak menuntutmu tahu segalanya, tetapi menuntutmu jujur pada keadaan batinmu di hadapan Allah, tanpa topeng dan tanpa dalih. Maka jika hari ini engkau merasa kecil meski berilmu, merasa bodoh meski telah belajar, jangan tergesa-gesa. Bab 2, rasa lahir dari kehancuran diri, bukan kemenangan ego. Perjalanan menuju maqam selalu dimulai dari sesuatu yang tidak disukai oleh ego. Runtuhnya rasa memiliki. Pada titik tertentu, seorang hamba akan dipertemukan dengan kegagalan, kebingungan, bahkan kehampaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Inilah fase ketika ilmu tak lagi cukup sebagai pegangan, dan doa terasa seperti kembali tanpa jawaban. Banyak yang mundur di sini karena mengira Allah menjauh, padahal justru di saat itulah jarak antara hamba dan Tuhannya sedang dipangkas. Bukan dengan cahaya yang menyilaukan, melainkan dengan gelap yang mendewasakan. Rasa tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kejujuran yang menyakitkan. Ketika seseorang mulai sadar bahwa ia tidak sekuat yang ia bayangkan, tidak sesaleh yang ia pamerkan, dan tidak setenang yang ia ucapkan. Kesadaran ini menghancurkan citra diri yang selama ini dibangun. Namun dari puing-puing itulah rasa mulai tumbuh. Rasa sebagai hamba, bukan sebagai pemilik. Rasa sebagai yang bergantung, bukan yang mengendalikan. Dan inilah pintu awal maqam yang tidak bisa dibuka oleh kecerdasan, hanya oleh kerendahan. Dalam maqam rasa, doa tidak lagi dipanjangkan untuk terdengar indah, tetapi dipendekkan agar jujur. Air mata tidak dicari, tetapi datang sendiri ketika hati tak lagi sanggup berpura-pura kuat.
seorang hamba mulai mengerti bahwa Allah tidak menunggu kata-kata sempurna, melainkan hati yang benar-benar hadir. Di fase ini, diam lebih bermakna daripada ceramah panjang, dan satu helaan nafas yang disadari lebih bernilai daripada 1000 lafaz yang kosong dari rasa. Banyak yang mengira semakin tinggi makom, semakin ringan ujian. Padahal seringkali justru sebaliknya. Rasa yang halus membuat hati semakin peka, sehingga luka terasa lebih dalam dan kebahagiaan terasa lebih sederhana. Namun justru disitulah kematangan ruhani diuji. Bukan pada kemampuan menghindari sakit, melainkan pada kemampuan menerima segala keadaan sebagai bahasa Allah yang sedang berbicara kepada hatinya. Maka jangan heran jika orang yang sedang dibentuk makomnya terlihat biasa saja di mata manusia. Tidak mencolok, tidak merasa paling tahu, bahkan sering dianggap tertinggal. Padahal di dalamnya sedang terjadi dialog sunyi antara hamba dan Tuhannya. Dialog tanpa suara, tanpa saksi. Bab 3, makom tidak bisa diceritakan, hanya bisa dijalani. Pada titik tertentu dalam perjalanan ruhani, seorang hamba akan sadar bahwa makom bukan sesuatu yang pantas untuk diceritakan, apalagi dipertontonkan. Setiap kali lisan ingin menjelaskan apa yang dirasa, hati justru menarik diri, seakan berkata bahwa tidak semua cahaya diturunkan untuk dipamerkan. Makom hidup di ruang batin yang sunyi, tempat kata-kata kehilangan kekuatannya. Semakin seseorang berusaha mengisahkan pencapaiannya, semakin terasa bahwa ia belum benar-benar sampai, karena rasa sejati selalu disertai takut kehilangan adab. Rasa yang mengangkat makom justru membuat seseorang semakin berhati-hati pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk menilai posisi orang lain, karena ia terlalu sibuk menjaga hatinya agar tidak tergelincir. Ia paham bahwa makom bukan garis lurus yang selalu menanjak, melainkan jalan berliku yang bisa menurun kapan saja jika Allah menghendaki. Kesadaran ini melahirkan tawadhu yang bukan dibuat-buat, tetapi tumbuh alami dari rasa takut jika sewaktu-waktu cahaya itu dicabut. Dalam makom rasa, ibadah tidak lagi diukur dari lamanya berdiri atau banyaknya bacaan, tetapi dari seberapa hadir hati di hadapan Allah. Satu sujud yang benar-benar jujur bisa mengguncang batin lebih dalam daripada ratusan rakaat yang dilakukan sambil lalai. Disinilah rahasia para arif. Mereka menjaga kualitas rasa lebih dari kuantitas amal, karena mereka tahu amal tanpa rasa hanya akan kembali sebagai gerakan kosong. Banyak orang mencari makom dengan membandingkan dirinya dengan orang lain, padahal perbandingan adalah racun bagi rasa. Setiap jiwa memiliki jalan dan timbangan yang berbeda. Apa yang menjadi ujian bagi satu orang bisa jadi adalah anugerah bagi yang lain. Ketika seseorang mulai menerima bahwa jalannya unik dan tidak perlu diseragamkan, disitulah ketenangan perlahan turun. Ia tidak lagi tergesa ingin sampai karena ia mulai menikmati setiap langkah bersama Allah. Makom yang sejati membuat dunia terasa lebih sunyi, bukan karena menjauh dari manusia, tetapi karena hati telah menemukan pusatnya. Pusat itu bukan pada pujian, bukan pada pengakuan, Bab 4, rasa mengajari, diam yang lebih dalam dari bicara. Ketika rasa mulai memimpin perjalanan, seorang hamba akan menemukan bahwa diam memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh kata-kata. Bukan diam karena tidak tahu, melainkan diam karena terlalu sadar. Di makom ini, lisan dijaga bukan karena takut salah bicara di hadapan manusia, tetapi karena takut kehilangan kehadiran Allah dalam hati. Setiap kata yang keluar ditimbang, bukan dengan logika, melainkan dengan rasa. Apakah ini mendekatkan atau justru menjauhkan? Rasa juga mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan, dan tidak semua pemahaman harus diperjuangkan. Ada saat di mana menyimpan lebih selamat daripada menyebar, karena makom bukan tentang memenangkan argumen, melainkan menjaga amanah batin. Banyak hati rusak bukan karena kurang ilmu, tetapi karena terlalu cepat membagikan apa yang belum matang. Rasa yang halus akan menahan seseorang dari tergesa, sebab ia tahu bahwa yang belum selesai dalam diri akan bocor dan melukai. Dalam keheningan batin, seorang hamba mulai mendengar bisikan yang tidak terdengar oleh telinga. Bukan suara gaib, tetapi kepekaan nurani yang semakin tajam.
Ia mulai merasakan peringatan sebelum kesalahan dan ketenangan sebelum keputusan. Inilah buah dari rasa yang dilatih lama dalam sabar dan muraqabah. Bukan keistimewaan, melainkan tanggung jawab, karena semakin peka rasa, semakin besar kewajiban menjaga adab. Makom rasa juga menjadikan seseorang tidak reaktif terhadap dunia. Pujian datang, ia tidak terangkat. Celaan menghampiri, ia tidak runtuh. Bukan karena hatinya kebal, tetapi karena ia telah belajar menempatkan segala sesuatu di tangan Allah. Ia sadar bahwa yang datang bukan milik manusia, dan yang pergi bukan direnggut manusia. Kesadaran ini melahirkan kestabilan batin yang tidak bisa dipalsukan. Di tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan kepada Allah bukan soal menambah sesuatu di luar, tetapi melepaskan banyak hal di dalam. Melepaskan keinginan untuk terlihat benar, keinginan untuk diakui dalam jalan ruhani, dan bab 5. Makom tidak menghapus ujian, ia mengubah cara menerimanya. Banyak yang mengira ketika makom meningkat, hidup akan menjadi lebih mudah dan lapang tanpa luka. Padahal yang berubah bukanlah beratnya ujian, melainkan cara hati memeluknya. Rasa yang matang membuat seorang hamba tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi beralih pada pertanyaan yang lebih sunyi. Apa yang sedang Allah ajarkan melalui ini? Disinilah pergeseran besar itu terjadi, bukan pada keadaan luar, melainkan pada sudut pandang batin. Dalam makom rasa, kesedihan tidak lagi dianggap musuh, dan kebahagiaan tidak lagi dipuja berlebihan. Keduanya diperlakukan sebagai tamu yang datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Seorang hamba belajar duduk bersama dukanya tanpa tergesa ingin mengusir, karena ia tahu setiap rasa membawa pesan. Ia menangis tanpa protes dan tersenyum tanpa lupa diri. Inilah keseimbangan halus yang tidak lahir dari teori, tetapi dari perjalanan panjang bersama Allah. Ujian di makom ini justru terasa lebih personal. Bukan selalu berupa kehilangan besar, tetapi sering berupa kegelisahan halus yang hanya dirasakan oleh hati yang peka. Rasa bersalah tanpa sebab yang jelas, kerinduan yang tidak tahu arah, atau kekosongan di tengah keramaian. Semua itu bukan tanda tersesat, melainkan tanda bahwa Allah sedang membersihkan ruang batin agar layak menerima cahaya yang lebih jernih. Seorang yang hidup dalam makom rasa tidak sibuk meminta agar ujian diangkat, tetapi memohon agar hatinya dijaga. Ia sadar bahwa ujian bisa menjadi tangga atau jurang, tergantung bagaimana ia menyikapinya. Maka yang ia minta bukanlah jalan yang rata, melainkan kaki yang kuat dan hati yang lurus. Doanya menjadi lebih pendek, namun lebih dalam, lebih jujur, dan lebih berserah. Pada akhirnya, makom mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan diukur dari bebasnya hidup dari masalah, tetapi dari seberapa cepat hati kembali tenang setelah diguncang. Jika dahulu luka membuatnya jauh, kini luka justru membuatnya pulang. Dan ketika setiap ujian menjadi jalan kembali, disitulah bab 6, rasa membuat jalan sunyi menjadi rumah. Semakin dalam seseorang berjalan dalam makom rasa, semakin ia terbiasa dengan kesunyian yang dahulu terasa menakutkan. Kesunyian bukan lagi ruang hampa, melainkan tempat perjumpaan. Di sana, hiruk-pikuk dunia mereda dan hati belajar bernafas tanpa tekanan untuk terlihat atau diakui. Rasa yang matang tidak menuntut keramaian sebagai saksi, karena ia telah menemukan cukup dalam kebersamaan dengan Allah yang tidak pernah meninggalkan. Pada makom ini, seorang hamba mulai nyaman berjalan sendirian meski dikelilingi banyak manusia. Bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan rasa aman pada penilaian luar. Ia hadir, berbuat baik, berbagi senyum, namun hatinya tetap terikat pada sumbernya. Ketergantungan pada Allah menjadi begitu halus, hingga dunia tidak lagi mampu mengguncang pusat jiwanya dengan mudah. Rasa juga mengajarkan bahwa tidak semua orang harus memahami jalan yang kita tempuh. Ada fase ketika penjelasan hanya akan menimbulkan salah paham, dan pembelaan justru menguras kejernihan batin. Maka seorang yang matang dalam makom memilih menjaga adab dan ketenangan, membiarkan Allah sendiri yang menjelaskan melalui waktu. Ia tidak takut disalahpahami, karena ia tidak lagi menjadikan manusia sebagai hakim terakhir. Dalam sunyi itu, ibadah menjadi sederhana namun hidup. Tidak selalu panjang,
tidak selalu berat, tetapi penuh kesadaran. Seorang hamba bisa merasakan kehadiran Allah dalam nafasnya, dalam langkahnya, bahkan dalam diamnya. Setiap aktivitas menjadi ladang zikir tanpa suara. Inilah buah rasa yang telah menetap. Ketika batas antara ibadah dan kehidupan mulai melebur dengan alami. Makom rasa pada akhirnya menjadikan dunia sebagai tempat singgah, bukan tujuan. Hamba bekerja tanpa diperbudak, mencintai tanpa memiliki, dan kehilangan tanpa hancur. Semua berjalan dalam ritme yang tenang karena pusat hatinya telah pulang. Dan ketika sunyi tak lagi ditakuti, melainkan dirindukan, disitulah rasa menjelma rumah dan makom menjadi tempat tinggal jiwa. Bab 7, ketika rasa menjadi penjaga, bukan sekadar pengalaman. Pada awal perjalanan, rasa sering datang dan pergi seperti tamu yang singgah sebentar. Ada hari-hari di mana hati terasa dekat, ringan, dan penuh kehangatan. Lalu esoknya terasa kering dan jauh. Namun ketika makom mulai menetap, rasa tidak lagi hanya hadir sebagai pengalaman sesaat, melainkan berubah menjadi penjaga batin. Ia mengingatkan sebelum tergelincir, menahan sebelum melampaui batas, dan menegur tanpa suara ketika niat mulai menyimpang. Rasa yang telah matang membuat seseorang lebih takut pada rusaknya hati daripada rusaknya citra diri. Ia tidak lagi gelisah jika terlihat biasa, tetapi sangat gelisah jika hatinya mulai keras. Inilah pergeseran halus yang hanya dipahami oleh mereka yang telah lama ditempa. Dosa bukan lagi hanya diukur dari perbuatan lahir, tetapi dari getaran batin yang menjauh dari Allah. Dan justru karena kepekaan inilah, ia semakin menjaga diri dalam hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Dalam makom ini, amal tidak lagi menjadi alat untuk merasa aman, tetapi menjadi ungkapan cinta dan adab. Ia beribadah bukan karena takut semata, dan bukan pula karena ingin imbalan, melainkan karena ada rasa tidak enak jika berlama-lama jauh dari Allah. Hubungan ini menjadi begitu personal dan lembut, seperti anak yang tahu kapan harus diam di hadapan orang tuanya tanpa perlu diingatkan. Rasa juga mengajarkan batas yang jelas antara karunia dan ujian. Ketika dibukakan pemahaman, ia tidak mabuk. Ketika ditutup rasa nikmat, ia tidak protes. Semua diterima sebagai pengaturan Allah yang paling tahu kadar hambanya. Kesadaran ini membuat makom tidak menjelma kesombongan tersembunyi, karena ia paham bahwa yang menjaga bukan dirinya, melainkan kasih sayang Allah semata. Pada tahap ini, seorang hamba mulai mengerti bahwa perjalanan tidak berakhir pada rasa yang indah, tetapi pada kesetiaan dalam segala keadaan. Rasa menjadi kompas, bukan tujuan. Ia menuntun arah tanpa harus selalu menghadirkan kelezatan. Dan ketika rasa telah menjadi penjaga, makom pun tidak mudah runtuh, karena ia berdiri di atas adab, bukan sensasi. Bab 8. Makom tertinggi selalu ditandai dengan rasa takut kehilangan Allah. Semakin tinggi makom seseorang, semakin besar rasa takutnya untuk jauh dari Allah. Bukan takut seperti ketakutan duniawi, melainkan takut yang lembut, sunyi dan menjaga. Takut jika hatinya lalai meski sesaat, takut jika amalnya kehilangan ruh, takut jika kedekatan itu hanya perasaan semu yang disangka makom. Rasa takut ini bukan kelemahan, justru inilah tanda kematangan, karena ia lahir dari cinta yang telah mengenal nilainya sendiri. Pada makom ini, seorang hamba tidak lagi percaya penuh pada dirinya. Ia tahu betapa mudah hati berbolak-balik, betapa licinnya ego menyusup dalam amal yang tampak suci. Maka ia menggantungkan harapannya bukan pada konsistensi diri, tetapi pada penjagaan Allah. Doanya menjadi sangat sederhana, namun syarat makna, agar tidak ditinggalkan meski sekejap. Inilah doa orang-orang yang mengenal rasa, bukan sekadar lafaz. Rasa takut kehilangan Allah juga membuat seseorang semakin lembut kepada sesama. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia sadar betapa rapuhnya dirinya sendiri. Ia melihat kesalahan orang lain dengan pandangan doa, bukan celaan. Hatinya lebih sibuk memohonkan ampunan daripada mencari pembenaran. Sebab di makom ini ia tahu bahwa keselamatan bukan hasil kecerdasan, melainkan rahmat yang terus diminta. Dalam keadaan ini, dunia terasa semakin kecil,
bukan karena ditinggalkan, tetapi karena tidak lagi mendominasi. Ambisi melembut, keinginan disederhanakan, dan tujuan dipersempit hanya pada satu hal, ridha Allah. Semua yang lain menjadi mengikuti, bukan memimpin. Dan ketika sesuatu hilang, ia tidak bertanya mengapa, karena hatinya telah tertambat pada yang tidak pernah hilang. Maka jangan heran jika orang yang berada di makom tinggi justru terlihat paling rendah hati. Ia berjalan pelan, berbicara seperlunya, dan lebih sering menunduk daripada menatap. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia tahu betul betapa mahalnya rasa itu. Dan ia menjaga rasa tersebut dengan satu sikap yang tidak pernah ditinggalkan. Takut kehilangan Allah lebih dari kehilangan apapun di dunia. Bab 9. Makom sejati membuat hamba kembali menjadi sederhana. Di tahap ini, perjalanan ruhani justru membawa seseorang kembali pada kesederhanaan yang paling dasar. Tidak ada lagi keinginan untuk terlihat istimewa, tidak ada dorongan untuk disebut ahli rasa atau pemilik makom. Semua itu terasa berat dan tidak perlu. Rasa yang telah matang membuat hati ingin ringan, bersih dan apa adanya di hadapan Allah. Ia kembali menjadi hamba yang berjalan pelan, mengerjakan yang wajib dengan penuh adab, dan menjalani hidup tanpa drama ruhani yang berlebihan. Kesederhanaan ini bukan kemunduran, melainkan puncak kematangan. Seorang hamba mulai memahami bahwa jalan kepada Allah tidak selalu berhiaskan pengalaman luar biasa, melainkan konsistensi dalam hal-hal yang tampak biasa. Menjaga salat tepat waktu, menahan lisan dari menyakiti, membersihkan niat dalam pekerjaan, dan memaafkan tanpa pengumuman. Semua itu kini terasa jauh lebih berat dan lebih bernilai daripada pencarian rasa-rasa tinggi yang cepat datang dan pergi. Dalam makom ini, hati tidak lagi sibuk bertanya sudah sejauh apa ia melangkah. Pertanyaan itu dianggap tidak relevan karena fokusnya telah berpindah dari pencapaian menuju penjagaan. Menjaga keikhlasan agar tidak ternodai, menjaga niat agar tidak bercabang, dan menjaga rasa agar tidak diklaim. Ia sadar bahwa makom bukan sesuatu yang bisa dimiliki, melainkan keadaan yang bisa diambil kapan saja jika adab ditinggalkan. Rasa juga membuat seseorang lebih jujur terhadap keterbatasannya. Ia tidak memaksakan diri tampil kuat di hadapan Allah. Ketika lelah, ia mengaku lelah. Ketika jatuh, ia bangkit tanpa drama dan tanpa putus asa. Kejujuran ini justru menjadi kekuatan yang sunyi, karena Allah mencintai hamba yang datang tanpa topeng. Disinilah rasa menemukan bentuknya yang paling murni. Pada akhirnya, makom sejati tidak menjauhkan hamba dari kehidupan, tetapi menempatkannya secara proporsional. Ia hadir di dunia namun tidak tenggelam. Ia berinteraksi dengan manusia namun tidak bergantung. Ia beramal namun tidak menghitung. Dan ketika semua kembali menjadi sederhana, disitulah rasa beristirahat dengan tenang, menunggu izin Allah untuk melangkah atau diam, tanpa gelisah dan tanpa tuntutan. Bab 10. Ketika rasa berakhir pada kepasrahan yang utuh. Pada ujung perjalanan makom, rasa tidak lagi berbentuk getaran halus yang dicari-cari, melainkan kepasrahan yang menetap. Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang sadar penuh bahwa tidak ada satu pun gerak dalam hidup yang lepas dari kehendak Allah. Di titik ini, seorang hamba tidak lagi sibuk menjaga rasa agar selalu indah, karena ia telah menerima bahwa indah dan tidak indah sama-sama berasal dari tangan yang sama. Kepasrahan ini membuat hati tenang tanpa syarat. Rasa yang dulu menjadi jalan kini berubah menjadi landasan. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian batin, tetapi menjadi latar yang menenangkan. Seorang hamba bisa beribadah tanpa rasa lezat, bekerja tanpa semangat berlebih, dan menghadapi ujian tanpa gejolak batin yang besar. Semua berjalan dalam kesadaran yang stabil, karena pusat jiwanya telah berpindah dari pengalaman menuju kepercayaan penuh. Inilah makom yang tidak banyak dibicarakan, karena ia terlalu sederhana untuk dibanggakan. Dalam makom kepasrahan, doa tidak lagi panjang, dan harapan tidak lagi bercabang. Hamba hanya memohon satu hal, agar Allah ridha dan tidak menjauhkan dirinya dari jalan lurus. Jika diberi, ia bersyukur. Jika ditahan, ia tenang. Jika diambil, ia tetap percaya. Tidak ada lagi tawar-menawar batin, karena ia telah belajar bahwa pilihan Allah selalu lebih tahu daripada keinginannya sendiri. Kepasrahan ini juga membebaskan hati dari ketakutan yang tidak perlu. Takut miskin, takut gagal,
takut tidak dihargai, semuanya melemah dengan sendirinya. Yang tersisa hanya satu takut yang lembut. Takut kehilangan adab di hadapan Allah. Takut ini bukan membuatnya gelisah, tetapi membuatnya terjaga. Seperti orang yang berjalan di malam sunyi dengan lampu kecil, cukup untuk melangkah tanpa tergesa. Maka benarlah isyarat para arif, bahwa makom itu bukan soal banyaknya ilmu, melainkan kedalaman rasa. Dan rasa yang paling dalam bukanlah ekstase, melainkan kepasrahan yang utuh. Ketika hamba tidak lagi memegang apapun selain Allah, disitulah perjalanan berhenti tanpa benar-benar berakhir. Karena yang tersisa bukan lagi pencarian, melainkan tinggal bersamanya dalam setiap nafas, dengan hati yang tenang dan jiwa yang pulang. Sebelum kita berpisah, ingatlah satu hal yang sunyi namun menentukan. Jalan kepada Allah tidak diukur dari seberapa tinggi pengetahuanmu, tetapi dari seberapa jujur hatimu berserah. Jika hari ini kamu belum merasa sampai, jangan gelisah. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu cara merasa, bukan sekadar memahami. Semoga setiap nafas kita dijaga dalam adab, dan setiap langkah dipulangkan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.